Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat sekalian. Hari ini saya cukup lelah karena ini hari kedua musyawarah nasional ke-11 Orari. Nah, hari ini ada satu tragedi sahabat kita, saudara kita yang juga sebagai pengurus Orari Pusat ya, yang kita kenal dengan nama Mas Andi Choi, Mas Andi Cho atau Mas Andi Choi ya, dengan call sign Yankee Charlie Zero Mike Victor Papa, meninggal dunia. Jadi mari kita doakan semoga segala dosa-dosanya diampuni dan keluarga yang ditinggalkan tabah. Tapi ya memang seperti itulah situasi yang terjadi. Ya mungkin Mas Andi menderita penyakit jantung atau gimana ya. Ya memang musyawarah nasional ke-11 tahun 2021 banyak hal yang terjadi dan tidak kita duga ya. Tetapi menurut saya hal seperti ini sebenarnya tidak harus terjadi. Nah, nanti di tengah ini saya ingin menampilkan bagaimana kita sampai di Hotel Luansa ya pada hari kedua. Setelah itu nanti saya juga akan menceritakan kejadian-kejadian yang saya pahami. Jadi saya tidak ingin mengarang cerita apapun, tapi saya hanya ingin menceritakan kejadian yang kami pahami. Nah, tapi yang perlu sahabat sekalian pahami, pada Munas hari pertama setelah seremonial atau pembukaan ya, sambutan-sambutan dari Pak Menteri maupun dari pejabat ketua umum dan seterusnya ya. Setelah itu sudah acara seperti biasanya ketika kita bermusyawarah. Nah, diawali dengan pembukaan yang dilakukan oleh pimpinan sidang pada pleno pertama. Nah, jujur saja setiap calon pasti memiliki strategi dan kubu ya. Kubu itu maksudnya pendukung-pendukung yang memang sudah bagaimana kita memberikan keyakinan kepada mereka untuk mendukung calon kita. Ya, saya termasuk atau tidak, saya termasuk bagian dari salah satu tim, khususnya Yankee Bravo Zero Delta X-Ray. Jadi saya pendukung YB Zero DX Omdoni. Nah, pada sidang pleno pertama, di situ setelah menetapkan agenda sidang, setelah juga menetapkan quorum, berarti peserta ini sudah sesuai dengan daftar kehadiran minimal. Nah, ini kebetulan dihadiri oleh seluruh daerah, seluruh orari daerah ya. Ya memang kami tidak mempermasalahkan apapun pada pembukaan, pada pengesahan tersebut, karena bagi kami semua adalah saudara. Selanjutnya adalah tata tertib. Nah, pasti sudah kita pahami pada tata tertib tersebut ada aturan-aturan yang kita masukkan atau kita setujui, biasanya sudah ada rumusannya, yang tidak diatur di anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Nah, yang sesuai dengan anggaran dasar sudah diatur di anggaran rumah tangga, ya sudah, nggak ada masalah. Salah satunya adalah pemilihan secara langsung dan terbuka. Nah, itu kami memenangkan. Beberapa pilihan-pilihan kami memenangkan karena memang ketika banyaknya perbedaan pendapat, otomatis dilakukan dengan pemungutan suara, dan pemungutan suara ini kami selalu menang dari pihak YB Zero DX atau Omdoni Imam Priambodo ini selalu menang hingga akhirnya pemilihan pimpinan sidang. Nah, pimpinan sidang terdiri dari ketua, wakil ketua, dan sekretaris sidang ya. Nah, akhirnya ketika pemilihan tersebut terpilihlah dari Bali, Sulut, dan Bengkulu. Ya, yang memenangkan adalah dari dukungan kami, karena memang
suara yang berhasil kami kumpulkan itu cukup banyak. Otomatis dengan pilihan-pilihan yang sudah kami menangkan pada pleno pertama, sehingga terjadinya atau terpilihnya pimpinan sidang, saya kira ini suatu hal yang sudah memungkinkan kita untuk memenangkan pada pemilihan ketua umum dan DPP. Nah, kebetulan karena waktunya sudah cukup malam, akhirnya sidang dilanjutkan keesokan harinya pada tanggal 27. Nah, yang akan dimulai pada jam 9. Nah, tapi sebelum saya lanjutkan, kita simak dulu ini hari kedua ketika kita berangkat ke Hotel Nuansa, karena kita menginap di hotel yang lain ya. Ya bukan apa, karena kami butuh ketenangan untuk tetap konsentrasi pada musyawarah nasional. Jadi pendukung kami memang stay pada tempat yang berbeda. Oke, kita simak ini dulu, nanti akan saya ceritakan apa yang saya alami dan saya lihat pada sidang tersebut. Oke. Menang. Oh, Pak Jem Oto. Halo, Sulawesi Utara aman, Pak Jem. Ya. Kita ini naik ke lantai 3 pakai lift. Daripada kita antri, jalan aja ya meramah tadi ya. Lebih sehat ya. Sambil melakukan pembakaran terhadap lemak-lemak yang ini ada. perutnya sudah mulai membesar perutnya. Banyak kendali ini. Ya sambil agak. Iya. Pemerawat nggak ngos-ngosan, nggak ngos-ngosan. Ya itulah. Jadi ini ketua-ketua juga sudah pada ngumpul. Nah ini kita lihat nih. Tapi masih yang lain masih perjalanan ya. Ini ada pakar lagi DJ. Teman yang lain. Pak Aben. Semuanya ini Langsung naik, Pak. masih santai. Jangan lupa subrek gitu ya. Nah, ini semua happy. Pokok urusan dunia maya kasih ini. Nah, masuk ke ruang sidang dengan cek 3 lapisan. Jadi cek pertama, cek kedua, cek ketiga, ada sampai 3 itu. Bapak-bapak yang ngecek untuk masuk ke ruang sidang. Jadi ada 3 petugas 3 lapis untuk dicek. Waduh, kebalik Kak Ngape. Ya silakan. Ini kita di scan dulu. Ya. Kok? Kenapa ada apa yang sakit? Iya, mana ya? Sekarang udah tadi udah 3 kali. Ah, udah 3 kali. Jadi lebih dari 4. Kaki bu. Kasihkan aja. Teman-teman sudah ngumpul di ruang sidang. Ini sidang hari kedua. Hari kedua
konsentrasi dan tertib seperti ini. Sampai pada video di ruang sidang. Nah, sidang itu akan kita lanjutkan untuk sidang pleno kedua. Jadi kalau hari pertama itu sidang pleno pertama hingga pemilihan pimpinan sidang untuk pleno kedua. Nah, sekarang adalah sidang pleno kedua. Nah, hari pertama itu sudah dibuka tapi langsung skorsing karena memang waktu ya sudah terlalu malam dan butuh istirahat dan dilanjutkan pada hari ini. Nah, hari ini tadi akhirnya sidang pleno dimulai, pimpinan sidang mengambil tempat, ketua, wakil dan sekretaris ya. Pimpinan sidang terdiri dari ketua, ketuanya dari Bali, wakil dari Sulut, sekretaris dari Bengkulu. Begitu dibuka sidang akan dimulai untuk pertanggungjawaban ketua umum periode 2016-2021 ya, pertanggungjawaban dari Sulawesi angkat tangan protes dengan keras. Jadi Sulawesi Selatan maksud saya. Jadi Sulsel ya, atau Sulawesi Selatan. Nah, Sulawesi Selatan ini tidak mendukung YB Sirodeik, bukan pendukung Om Doni. Jadi saya luruskan di sini karena kalau awal itu teman-teman kita sempat koordinasi tapi ternyata nggak tahu kenapa Sulawesi Selatan memprotes bahwa menganggap sidang pleno 1 yang sudah disepakati bersama, disahkan, itu dianggap ada yang kurang, tidak sesuai dan sebagainya. Tapi pimpinan sidang memberi kesempatan pihak lain termasuk Jawa Timur juga memberi pendapat ya, semua punya pendapat dan sidang diteruskan. Nah, saat sidang diteruskan terjadilah kegaduhan, kegaduhan keramaian ya saat itu. Nah, akhirnya sampai dihentikan. Nah, sampai akhirnya dihentikan sementara dengan skorsing sampai makan siang. Nah, jadi karena skorsing sampai makan siang dimulai jam 1 ya. Jadi skorsing sampai jam 1 siang. Setelah makan siang kita mulai. Waktu dihentikan itu kalau nggak salah sekitar jam 11 lebih ya. Jam 11 lebih 30 atau gimana, saya kurang jelas, kurang lebihnya aja. Nah, karena saya memang di posisi di ruangan tersebut, akhirnya makan siang, ngobrol santai. Nah, setelah itu jam 1 kita mau masuk ke ruang sidang lagi.